tanda-tanda bebasnya Dajjal yang terikat itu ada 3. Dalam hadis ini ya. Dan wallahi, demi Allah, ketiga tanda-tanda ini keseluruhannya adalah di Palestina. Ketiga tanda-tanda ini adalah di Palestina. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, bila tanda-tanda ini sudah terjadi, maka berarti Dajjal sudah lepas. Sebelum menonton video ini, sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru. Jazakumullah khairan katsiran. Sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, Dajjal ini sedang terikat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Di pulau itu ada sebuah kuil tua. Dan Dajjal terikat dengan besi rantai yang sangat besar. Kakinya, tangannya, dan membelenggu sampai ke lehernya. Dia tergeletak di lantai. Rasulullah mengatakan fisiknya sangatlah kekar dan kokoh. Full daging. Bahu kanan, bahu kirinya sangat jauh jaraknya. Dadanya lebar dan full daging. Tetapi fisiknya dibandingkan kalian, dia agak sedikit lebih pendek, kata Rasulullah. Jangan membayangkan Dajjal itu raksasa. Rambutnya keriting. Warna kulitnya gelap, tapi pucat seperti mayat. Ada beberapa bercak darah di bawah kulitnya. Kedua bola matanya sudah hampir menyembul seluruhnya dari rongga matanya, sudah hampir di luar seluruhnya. Hanya saja mata yang sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh menutupi matanya. Dan ujung yang meleleh ini nempel di pipi, sisanya bergelantungan seperti dahak. Dan nampak tonjolan mata itu dari daging kening yang menutup ini. Matanya yang sebelah kiri berkabut, hitam warna mata kita ini. Maka bagi dia warnanya adalah hijau kaca, kata Rasulullah SAW. Lehernya dibandingkan kalian, dia punya leher sedikit lebih panjang. Dan kakinya seperti ini. Kedua mata kakinya saling berjauhan, kedua jempol kakinya saling berdekatan ketika dia berjalan. Dia mampu berpindah dari satu negeri ke negeri, kurang dari hitungan detik. Inilah kemampuan yang sempurna yang dimiliki. Perpindahannya tidaklah menggunakan teknologi, karena di zamannya sudah tidak ada teknologi. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan ini Dajjal makin sempurna diagung-agungkan, sebab di samping dia bisa menghidupkan negeri, dia bisa menghidupkan kota-kota, dia membawa gunungan makanan. Pada saat itu manusia sedang kelaparan. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal datang, akan terjadi 3 tahun kemarau berturut-turut yang membawa kelaparan bagi manusia. Tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan turun. Sepertiga tanam-tanaman, makanan muka bumi Allah biarkan mati dan tidak hidup. Orang berharap semoga tahun depan keadaan lebih baik. Ternyata tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun. Dan 2/3 tanam-tanaman, makanan serta hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Akhirnya keadaan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Di sini mulai manusia putus asa. Orang-orang menjadi gelap mata, menjadi brutal ke sana kemari. Untuk bisa bertahan hidup, mereka lakukan apapun. Pada saat itu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berkata, tetangga tega mendatangi tetangganya. Bukan untuk silaturahmi, tapi untuk membunuh tetangganya demi berebutan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Karena lapar, dia obrak-abrik tetangga, dia pikir tetangganya punya makanan. Ternyata setelah seluruh tetangganya mati dibunuhnya, maka dia pun memeriksa seluruh yang ada di dalam rumah itu. Dan mereka tidak menemukan makanan, mereka datangi tetangga yang lain untuk dilakukan hal yang sama. Ini keadaan pasti terjadi karena hadis-hadisnya sahih. Alangkah mengerikan suasana hidup menjelang Dajjal keluar, Pak. Di sini saya menyarankan, jangan pernah tinggal di daerah yang padat penduduk seperti kota dan sejenisnya di saat-saat dekatnya Dajjal keluar. Saat itu seharusnya kita sudah tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian, tinggal bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seberat apapun hidup, orang beriman tak akan berani membunuh saudaranya sendiri. Dan kejadian yang terjadi, kata Rasulullah SAW, saat Dajjal itu nanti muncul, sesungguhnya ada kampung-kampung yang tidak mau keluar untuk berjumpa dengan Dajjal.
Sampailah ke telinga Dajjal dari kaki tangannya bahwa kampung-kampung itu tetap subur. Airnya banyak, tanahnya hijau, rezeki melimpah. Dan Dajjal meminta data tentang kampung tersebut. Ternyata kampung itu diisi oleh orang-orang beriman yang bertakwa. Maka Dajjal pun datang ke sana. Lalu dia menawarkan dirinya, dialah Tuhan yang selama ini disembah. Rezeki yang ada di kampung ini, dialah yang berikan. Penduduk kampung yang beriman bertakwa ini mengatakan, tidak, engkau adalah Dajjal. Kami takkan percaya kepadamu dan kami tidak akan menuhankanmu. Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah. Dajjal pun pergi dalam keadaan marah, dalam keadaan murka. Kaum muslimin, kampung-kampung yang dimaksud Rasulullah ini, inilah yang saya seru, mari ciptakan kampung-kampung beriman akhir zaman. Dengan syarat jauh dari kota, jauh dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, jauh dari tempat-tempat fitnah, ya. Kemudian kampung-kampung itu punya sumber-sumber mata air, tanahnya bagus untuk bercocok tanam, dan kapling-kaplinglah kampung itu, tinggallah di sana. Tinggallah orang-orang beriman. Buatlah tempat tinggal itu sekarang. Dan jangan pindah ke sana sebelum kita memastikan bahwa Dajjal sudah keliaran di mana-mana. Baru pindah ke situ. Kalau sebelum Dajjal muncul telah terjadi fitnah-fitnah pembantaian dan kebrutalan di mana-mana. Maka jika demikian, walaupun Dajjalnya belum muncul, belum terdengar oleh kita kemunculannya, kita sudah pantas untuk tinggal di sana. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman apabila mereka sudah bersatu bersama orang-orang beriman yang lainnya. Ini yang saya serukan, setiap provinsi, setiap negara, setiap kota negeri harusnya punya perkampungan ini. Untuk Indonesia sebelah timur, saya tidak merekomendasikan tempat kecuali yang telah saya lihat. Allahu a'lam. Jika seandainya saya benar, semoga Allah memberikan saya pahala 2 kali lipat. Jika saya salah, semoga Allah tetap berikan saya pahala 1 kali. Yang saya rekomendasikan adalah Makassar. Adalah di Gunung Malino. Ada kawasan 1.300 hektar yang punya sumber mata-mata air yang cukup banyak dan besar. Saya sudah survei ke sana. Saya perintahkan PT Hafiz Amanah Indonesia agar ambil kawasan ini, kemudian kapling-kapling umumkan kepada umat. Inilah tempat di mana umat Islam yang beriman bisa berkumpul. Saya dengar Makassar tidak jauh dari sini. Untuk Indonesia sebelah timur. Untuk Kepulauan Jawa, saya merekomendasikan ke Jawa Barat. Ada Nagrek, nama daerahnya Kabupaten Bandung. Ada 300 hektar tanah yang sangat luas, dengan sumber mata air yang melimpah dan banyak sekali. Saya sudah sampai ke sana, saya lihat ini tempat bagus. Untuk Sumatera masih di pesantren saya di Kabupaten 50 kota. Tapi tidak luas, tanahnya hanya 185 hektar, tapi sangat indah sekali dan sumber mata airnya sangat melimpah. Itu baru kaum muslimin. Allahu a'lam. Bila Bapak serius mendengarkan ini, maka persiapkanlah diri kita untuk ke sana. Ustaz, sejauh mana menurut keyakinan Ustaz bahwa tanda-tanda Dajjal itu telah lepas? Okey, baik. Hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Terjadi pertemuan Tamim Ad-Dari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari ini menyatakan syahadat masuk Islam. Dia adalah orang salib. Dia adalah orang Kristen. Seorang kapten kapal yang menceritakan pengalamannya terdampar di sebuah pulau laut Yaman. Mereka dengan awak kapalnya masuk ke dalam pulau itu dan dia berjumpa dengan seekor binatang jassasah. Dia berjumpa dengan seekor binatang jassasah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Binatang ini bisa berbicara dan bertanya kepada mereka, apakah kalian datang dari Arab? Setelah dijawab iya, pergilah kalian ke kuil tua sana. Seorang lelaki sudah begitu lama menanti-nanti kalian di sini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka mereka pun datangi kuil tua tersebut. Ternyata seorang laki-laki yang sedang terikat dan terbelenggu dengan besi-besi besar dan sangat berat. Dia sedang tergeletak di lantai. Laki-laki itu bertanya, kalian dari Arab? Iya. Apakah sudah muncul Nabi terakhir? Orang yang ummi mengaku-ngaku Nabi namanya Muhammad. Dijawab sudah. Maka laki-laki itu yang terikat itu langsung berkata, jika demikian tak lama lagi aku akan dilepaskan. Lalu terjadilah tanya jawab. Nah berikutnya, tanda-tanda bebasnya Dajjal yang terikat itu ada 3. Dalam hadis ini ya. Dan wallahi,
Demi Allah. Ketiga tanda-tanda ini keseluruhannya adalah di Palestina. Ketiga tanda-tanda ini adalah di Palestina. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, bila tanda-tanda ini sudah terjadi, maka berarti Dajjal sudah lepas. Pertama, Danau Tiberias. Dan itu letaknya di Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Yang kedua, mata air Zugar. Yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya sudah datang dengan istri saya Idul Adha kemarin ke Palestina. Membawa 96 orang jamaah. Kami telah menyaksikan Danau Tiberias. Selama ini saya menyampaikan saja tanpa pernah datang ke situ. Saya hanya mengandalkan melihat YouTube dan mendengarkan mengikuti berita dari TV Nasional Israel. Tapi kemarin saya langsung datang. Dan kalau Allah mengizinkan lagi, sekarang saya dalam proses pengurusan visa lagi untuk berkunjung lagi ke sana, ke Masjidil Aqsa. Sekaligus melihat lagi, mengajak jamaah melihat Danau Tiberias. Danau Tiberias sejak 2003 telah susut airnya, Pak. Sejak 2003. Danau itu kedalamannya dari permukaan dengan kedalaman yang paling dalam hanya 43 meter saja. Tapi sejak 2003 ke 2013, danau ini sudah susut 16 meter. Pak, itu bukan jumlah yang sedikit, Pak. Dia mirip seperti kuali, ya. Tapi di tengah-tengahnya itu ada bagian dasar danau yang agak sedikit menonjol, ya. Nah, kaum muslimin sejak 2003-2013 sudah susut 16 meter. Dalamnya cuma 43 meter. Artinya sudah lebih 30% penyusutannya, ya. Sementara secara debit sangat besar sekali jumlah kekurangan Danau Tiberias sekarang. 2012 akhir pemerintah Israel telah mengumumkan di TV nasional mereka kepanikan bangsa Yahudi ini. Sebab inilah sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel dan sumber air itu sudah susut. 2015 dikejutkan dengan pulau kecil di tengah-tengah Danau Tiberias. Dari mana sumbernya danau ini? Ternyata dasar danau yang paling tinggi, yang paling menonjol, ini sudah kelihatan. Maknanya apa? Airnya semakin menurun. Maka wajar kalau tahun 2016 akhir terdengar oleh kita berita seluruh dunia Israel kebakaran hutannya. Sanggup enggak Israel memadamkan apinya, Pak? Tidak. Israel menjerit-jerit minta tolong ke negara tetangga untuk ikut membantu memadamkan api tersebut. Sebab apa? Sebab danau yang mereka andalkan airnya untuk memadamkan kebakaran itu, jangankan untuk memadamkan kebakaran, untuk mereka saja makan minumnya sudah kurang, apalagi untuk memadamkan api. Makanya dia minta tolong. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Apakah Bapak Ibu masih ragu? Datanglah ke sana. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mata air Zugar. Di mana letaknya mata air Zugar ini? Hanya beberapa kilo saja dari posisi Danau Tiberias. Hanya kira-kira lebih kurang 7 kiloan dari Danau Tiberias. Saya ajak guide saya dan warga Palestina, ayo kita ke kawasan mata air Zugar. Apa jawaban mereka? Buat apa? Sudah tidak satu tetes pun air keluar lagi dari mata air itu sejak 2 tahunan ini. Ya Allah ya Rabb. Sejak 2 tahun ini sudah tak ada lagi air yang keluar setetes pun dari mata air Zugar. Padahal mata air Zugar itu tidak pernah berhenti, Pak. Yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Di mana Baisan itu? Baisan ini tidak jauh dengan antara Palestina dan berbatasan dengan Israel. Tapi dia masih masuk dalam kawasan Palestina yang dijajah hari ini oleh Israel. Yang dirampok rampas. Saya datang ke situ, saya melihat ke sana. Hanya Allah yang menyaksikan betapa 3 tanda-tanda ini kaum muslimin telah Allah tunjukkan dengan terang dan nyata. Maka dengan ini hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin jika manusia terlaknat tersebut, terjahat tersebut, yang memiliki kekuatan tergelap tersebut telah lepas dari ikatan-ikatannya. Nabi bersabda, Dajjal ketika dia lepas,
Dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, ada jarak waktu yang Allah berikan sesaat untuk dia menuntaskan pekerjaannya. Jadi sebelum dia muncul, Pak, membawa segala fitnahnya, dia terlebih dahulu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Dajjal akan membebaskan terlebih dahulu seluruh setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang ditangkap, yang dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam untuk menjadi panglima-panglima perangnya, untuk menjadi panglima-panglima pasukan-pasukan setannya. Jadi ini yang telah dilepaskan oleh Dajjal. Maka dengan ini, saya juga sangat yakin, saya yakin-yakinnya, setan-setan terjahat dan terkuat itu hari ini telah lepas. Ada di bawah komandonya Dajjal dari balik kegelapan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi setan-setannya Dajjal telah dilepaskan, yang terkuat. Sementara setan-setan Dajjal dari kalangan manusia, merekalah Illuminati. Ingat itu baik-baik. Merekalah Illuminati. Mereka bersekutu dengan Dajjal dalam kegelapan dan menjalankan semua instruksi Dajjal. Illuminati. Dan sesungguhnya Illuminati punya payung yang disebut dengan Freemasonry. Mereka berkolaborasi untuk menguasai dunia, menyebarkan segala fitnah dan petaka, bencana-bencana dan musibah, peperangan dan peperangan di mana-mana, dan betul-betul demi Allah mereka sedang ada pada puncak kejahatannya saat ini. 3 tanda ini telah terjadi. Ini dari hadis sahih Imam Muslim.